Akan kita buka sesi tanya jawab, mungkin 3-4 orang. Seperti biasa, waktunya tidak terlalu banyak karena agenda agak banyak. Tapi nanti kita buka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Kami silakan ke Pak Menko terlebih dahulu untuk menyampaikan poin-poin penting yang ingin disampaikan pemerintah, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, saudara-saudara wartawan. Saya menyampaikan informasi singkat saja bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan di Intan Jaya, Papua, yang menewaskan 2 orang TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang dilakukan oleh kelompok kekerasan, kelompok kriminal atau KKB bersenjata, atau KKSB, kelompok kriminal separatis bersenjata, yang menewaskan 2 anggota TNI, dan tewasnya 1 orang sipil serta seorang pendeta, jadi 2 dari warga sipil, warga masyarakat biasa, dan seorang pendeta Yeremias. Maka pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengambil 2 sikap sebagai berikut. 1, penegakan hukum, proses yang dilakukan oleh polisi, upaya untuk mengungkap kasus ini akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi polisi diperintahkan untuk terus mengungkap kasus ini secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu 1. Yang kedua, pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan yang bisa lebih objektif, ya, yang bisa lebih objektif menggali ini agar tidak menimbulkan kontroversi, yang nanti selain akan melibatkan pejabat-pejabat terkait dan terbatas, juga akan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan akademisi yang akan segera dibentuk dalam waktu singkat ini untuk menggali fakta-fakta dan melaporkan kepada Presiden melalui Menko Polhukam sesuai dengan disposisi yang saya terima dari istana. Nah, untuk itu saudara sekalian, tolong media juga bisa menyebarkan informasi ini secara objektif. Kita juga sudah punya hitung-hitungan bahwa setiap bulan September menyongsong 1 Desember, ya, hari peringatan kelompok bersenjata separatis di Papua, itu selalu terjadi keributan-keributan yang seperti ini. Pada tahun lalu juga kita melihat itu, sekarang terjadi hal yang seperti ini lagi, karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua, entah bekerja sama dengan provokator dari warga negara asing, maupun melakukan gerakan sendiri ke dalam, dan itu kami hadapi karena itu semua melanggar hukum. Bagi pemerintah Indonesia, kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apapun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri. PBB sudah melakukan referendum pada tahun 63 dan sudah disahkan oleh PBB.
tidak ada penolakan dari PBB bahwa hasil referendum sah, dan sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan. Demikian, sebagai tambahan bahwa ada kesalahan narasi di tengah-tengah masyarakat tentang otonomi khusus Papua. Di Papua berkembang di sebagian masyarakat untuk menolak perpanjangan otonomi khusus Papua. Saya tegaskan, tidak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena keberlakuan otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang. Tidak ada perpanjangan, tidak ada perpendekan, tidak ada perpanjangan. Otonomi khusus itu adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, dan itu berlaku terus, tidak harus diperpanjang. Nah, yang sekarang kita olah itu adalah perpanjangan dana otsusnya, bukan perpanjangan otsusnya. Oleh sebab itu, kita tidak mengagendakan sama sekali untuk memperpanjang atau memperpendek otonomi khusus. Otonomi khusus Papua itu sudah berlaku dan sudah disepakati secara nasional, secara komprehensif. Nah, kita sekarang bicara dananya, karena dana itu memang sudah akan berakhir tahun depan. Sehingga dana yang selama ini disediakan oleh negara untuk otsus itu akan diperpanjang, tetapi juga akan di bawah kontrol administrasi yang lebih ketat sehingga bisa sampai ke masyarakat. Demikian dari saya. Silakan Mas Rizal. Baik, terima kasih Pak Menko. Teman-teman semua sudah mendengarkan tadi, ada 2 poin penting yang disampaikan oleh Pak Menko. Nomor 1 tentang pemerintah akan membentuk tim pencari fakta yang melibatkan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, supaya menjadi lebih objektif. Yang kedua adalah tentang perpanjangan dana otonomi khusus, bukan otsusnya sendiri, karena otsusnya sudah berlaku sejak undang-undangnya itu berlaku. Nah, silakan 2 topik ini saya persilakan kepada teman-teman yang akan bertanya. Silakan, siapa yang ini yang ingin mengajukan pertanyaan? 2-3 orang dulu, silakan. Boleh ngacuk, angkat tangan ya. Siapa? Gita? Gita Tribun. Siapa lagi? 1? Dian, Mas. Kompas, Mas. Siapa? Dian. Dian. Oke, Dian Harian Kompas. 1 lagi deh. Pak, dari Tirto. Tirto siapa? Adi. Adi dari Tirto. Oke. Gita, silakan dulu Gita. Selamat pagi Pak Menko. Selamat pagi Gita. Mohon izin Pak, ini mau bertanya dulu, mungkin perkembangan terakhir gitu, kondisi di Intan Jaya, kondisi keamanan di Intan Jaya sendiri setelah sidang umum PBB itu seperti apa Pak? Apakah mungkin di sana nanti ada penambahan pasukan atau seperti apa? Lalu yang kedua terkait dengan sidang umum PBB itu, kemarin kan sempat viral gitu ya Pak, ada diplomat dari Indonesia gitu menyampaikan hak jawab Indonesia terhadap tudingan dari negara Vanuatu. Nah, sebagian itu ada yang mengapresiasi, tapi sebagian juga ada yang menyayangkan karena pemerintah dinilai masih cenderung resisten. Dari Bapak sendiri pandangannya seperti apa, Pak? Baik, kita terima kasih. Silakan Pak Menko. Di Intan Jaya situasi aman, terkendali seperti biasa. Aparat keamanan sudah berjalan seperti biasa, cuma kita menghimbau pemerintah dalam hal ini Bupati supaya mengendalikan Intan Jaya itu secara langsung, jangan dikendalikan dari luar. Kabarnya ini kan ada beliaunya sendiri tidak di sana, ada di tempat lain gitu. Nanti kita sedang cek apa betul ada di Bintuni atau tidak, nanti kita cek dan kita minta agar di perintah secara langsung. Keamanan terkendali. Seperti saudara tahu, alhamdulillah sampai saat ini sejak peristiwa yang nampaknya sengaja dirancang oleh kelompok kriminal separatis
bersenjata itu dirancang untuk menyongsong sidang PBB, ya. Sampai sekarang juga tidak ada lagi dan semua terkendali, berjalan dengan baik. Aparat sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Aparat penegak hukum sedang memproses hukumnya. Nah, itu soal keadaan di sana. Nah, saudara, soal Silvane Batubara ya, yang menyampaikan hak jawab tentang klaim Vanuatu. Saya ingin katakan, kita semua bangga punya diplomat seperti Silvane itu. Tentu bukan kerja Silvane sendiri, tapi kerja kolektif diplomatik kita di PBB sana, apa namanya, di PTRI di New York, sehingga kemudian diwakili oleh Silvane Batubara itu. Jadi itu betul. Pertama begini ya. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, gugatan-gugatan ya tentang hubungan Indonesia dan Papua, tentang sikap Indonesia terhadap rakyat Papua, itu sejak tahun 2016 sampai sekarang berkurang terus. Nah, sekarang tinggal Vanuatu. Dulu ada 7 tahun 2016. Sesudah itu turun menjadi 6. Sudah itu turun menjadi 4. Lalu terakhir sekarang kemarin menjadi 3, lalu sekarang tinggal 1 Vanuatu. Itu udah tidak menarik gitu. Oleh sebab itu tentu kita lebih banyak yang bangga, yang menyatakan resisten gitu. Indonesia kok resisten terhadap masalah penegakan HAM, karena bagi Indonesia Vanuatu itu mengada-ada. Dia itu kan bukan orang Papua gitu. Vanuatu bukan rakyat Papua, tidak mewakili rakyat Papua, karena Papua itu adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, gitu aja. Bahwa ada yang resisten ya kelompok-kelompok separatis saja. Bahwa kita tetap akan melakukan penegakan hukum dan perlindungan HAM di sana itu sudah pasti. Oleh sebab itu kita memberi tempat yang luas kepada Komnas HAM, silakan di sana lakukan perlindungan HAM, lakukan penyelidikan, nanti kita adu data, lalu ambil keputusan atau sikap sebagai sebuah negara, gitu, institusi. Nah, gitu aja dari saya, Mas Gita. Baik, Pak Menko. Berikutnya Dian, Harian Kompas. Dian, silakan Dian. Selamat pagi Pak Menko. Silakan Izin Dian. dulu mau bertanya untuk Papua ini Pak, kan sudah banyak aspirasi dari masyarakat Papua sendiri yang mengkritik kenapa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih banyak ke pendekatan keamanan gitu Pak. Nah, setelah berentetan peristiwa pembunuhan yang terjadi ini Pak, itu apakah akan berubah pendekatannya menjadi pendekatan yang lebih soft gitu? Terus kemudian yang kedua, maaf, isu lain Pak terkait pilkada. Ini kan temuan Bawaslu dari tanggal 26 sampai sekarang itu masih banyak pelanggaran protokol kesehatan Pak. Itu pemerintah akan mengeluarkan Perpu tidak ya Pak untuk memperkuat penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dian. Ada 2 dari Dian. Pak Menko, silakan Pak. Dian, pemerintah selama ini sebenarnya menggunakan pendekatan komprehensif, bukan pendekatan keamanan. Seperti Anda tahu, keamanan itu bergerak jika ada pengacauan, kekacauan, kerusuhan yang diciptakan, atau pembunuhan seperti yang terjadi kemarin di Intan Jaya itu. Baru aparat itu turun untuk menyelesaikannya. Sehari-harinya kan aparat tidak melakukan itu sebenarnya. Jadi itu rutin saja sebenarnya pendekatan keamanan itu, seperti dilakukan di daerah-daerah lain juga. Keamanan itu berjalan. Pertahanan dan keamanan itu berjalan sebagaimana mestinya. Apakah akan berubah? Kita akan melakukan modifikasi melalui konsep penanganan Papua secara holistik komprehensif. Bukan berubah materinya, karena selama ini juga sudah dilakukan. Cuma selama ini lintas
kementerian lembaga itu belum terkoordinasi. Misalnya, saudara harus tahu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Papua kalau dibandingkan rata-rata nasional dengan rata-rata dengan yang diberikan kepada Papua per kepala, itu Papua itu mendapat 17 kali lebih besar dana yang diperlukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan orang Papua per orang, 17 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Saya kira ini bukan hal baru, dulu sudah diungkap oleh Rizal Ramli di ILC ya, bahwa 17 kali lebih besar itu. Tapi seperti tidak ada gunanya, karena apa? Nampaknya kurang terkoordinasi gitu. Sehingga sekarang pemerintah sedang menyiapkan impres ya, koordinasi atau penanganan yang lebih terpadu. Memang isunya selalu begitu, dikatakan Papua ketinggalan di bidang pembangunan, tidak seperti di daerah lain. Kita sudah melakukan afirmasi ya. Coba saudara sekarang catat ini, penting nih. Orang mengatakan pemerintah pusat itu mengeruk dana dari kekayaan alam Papua. Secara sewenang-wenang rakyat Papua tidak kebagian. Nah saudara, catat ini. Seluruh kekayaan alam yang dieksplorasi dari Papua itu ya, pajak-pajaknya termasuk Freeport dan lain-lain, kekayaan alam yang lain, Freeport dan kekayaan alam yang lain-lain. Freeport itu beroperasinya dari Jakarta. Itu hanya memberi kontribusi 12 triliun kepada nasional. Sementara nasional mengeluarkan 46 triliun untuk Papua. Nah, oleh sebab itu pendekatan kesejahteraan itu sudah lama dilakukan gitu. Tetapi kan di sana masih banyak penyelewengan, korupsi dan sebagainya, sehingga ketika saya datang ke Papua itu masyarakatnya itu memang meminta tolong dong Pak, biar anggaran itu bisa kami rasakan, anggaran yang besar seperti itu. Bisa enggak kalau rakyat ini mendapat langsung, tidak melalui agen-agen, maaf, pemerintah yang kemudian menggunakan sesuka hatinya, rakyatnya enggak kebagian. Nah, suara-suara seperti itu ada. Oleh sebab itu lalu kita menggunakan pendekatan sekarang itu yang lebih komprehensif, pendekatan kesejahteraan. Kita sudah menyiapkan rancangan impresnya yang insya Allah akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Jadi saya ingin mengatakan istilah bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan itu adalah lagu lama. Kita mendekatan bukan keamanan. Keamanan itu biasa-biasa aja dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau terjadi sesuatu ya ditindak. Nah itu yang kita lakukan. Seluruh peristiwa, misalnya pembunuhan, kekerasan fisik, itu kadang-kala dituduhkan ke TNI, dituduhkan ke Polri. Seperti yang terakhir Pak Yeremias ini meninggal. Kata mereka, itu TNI yang melakukan, kata TNI bukan dan sebagainya. Sementara ini faktanya sampai kemarin sekarang kita itu tidak pernah punya akses untuk memeriksa jenazah. Keluarganya tidak boleh lah memberikan begitu. Sementara KKB itu menyiarkan foto-foto jenazah tentang terbunuhnya orang ini. Lalu dikatakan TNI yang melakukan. Itu kan tidak benar. Nah, kadang-kala kita disesatkan oleh narasi-narasi yang dibuat secara sepihak, oleh provokasi. Gambar-gambar ketika Yeremias, pendeta Yeremias tersyukur dan sebagainya. Itu mereka bisa sebarkan, sementara kita mau ke situ terus dihalang-halangi oleh keluarganya, oleh kelompok ini. Kalau kita mau memaksa lalu dikatakan tindakan kekerasan lagi. Nah itu semua masih dilakukan upaya-upaya secara baik, secara damai, tanpa kekerasan. Polisi dan TNI sudah saya minta selesaikan itu dengan cepat, tetapi jangan sampai ada korban. Jangan sampai ada korban. Nah itu ya Dian, untuk soal pilkada bahwa masih banyak pelanggaran protokol gitu, itu udah pastilah Bawaslu mencatat. Coba Anda lihat angkanya, berapa pelanggaran yang terjadi. Misalnya di hari kedua tuh kalau tidak salah ada 18.
dari 270. Ada 18 dari 270 daerah. Nah, 18 itu ya kecil-kecil, tidak jaga jarak, lupa pakai masker, ya kita tindaklah gitu. Tetapi yang sampai fatal kan tidak ada, malah lebih banyak pelanggaran-pelanggaran di luar urusan pilkada. Di pasar-pasar, di mal-mal, saudara tahu, di jalan gitu, yang tidak ada pilkadanya malah ramai. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan aparat keamanan dibantu dengan Satpol PP, dibantu oleh TNI, dimonitor dan dikendalikan juga oleh Kementerian Dalam Negeri, itu bisa mengendalikan itu. Tanpa sampai sekarang belum terpikir tuh ada Perpu. Ada Perpu atau tidak, instrumennya sama. Ancaman hukumannya sama, instrumen hukumnya sama. Aparatnya sama. Terus apa Perpu yang diminta sampai saat ini? Apa tindakan apa yang diperlukan yang tidak bisa dilakukan sehingga memerlukan Perpu? Kan semua sudah ada. Nah, kalau ada coba, apa kalau tidak ada Perpu yang tidak bisa dilakukan gitu kan? Kan itu pertanyaannya. Gitu. Jadi ada instrumen hukum tuh kita lengkap lah kalau itu. Ya. Silakan. Maaf Pak Menko, maaf sedikit nih, pertanggal 28 sampai 30. Per 28 sampai 30 itu sudah ada 177 daerah Pak yang ada temuan pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian untuk penanganannya sendiri Pak, karena PKPU itu sanksinya masih ringan, ada kecenderungan saling lempar tanggung jawab Pak antara Bawaslu dengan pihak kepolisian gitu Pak. Jadi ada banyak yang berpendapat kalau Perpu ini mungkin bisa lebih untuk sanksi pelanggarannya bisa lebih ketat gitu Pak, dan memberikan efek jera kepada para pelanggarnya gitu. Oke, tanggal 26 itu mulai kampanye. 28 sampai 30 ada berapa? 100 berapa tadi? Ya kumulatifnya kan sama, rata-rata 8. Ya, 177. Dan itu tidak, sebenarnya kan pelanggaran-pelanggaran yang umumnya ya itu tadi. Misalnya kelebihan jumlah orang datang, ada lupa pakai masker, ini. Itu lebih banyak terjadi di luar soal pilkada. Tapi bukan excuse ya. Itu akan ditindak tentu saja, dan sudah ditindak. Polisi sudah punya instrumen hukum untuk itu. Sehingga kita sampai sekarang belum berpikir ke alternatif Perpu, karena semua yang diperlukan menghadapi tadi saya katakan pada hari kedua itu ditemukan 18 pelanggaran dari 270, lalu sampai dengan tanggal 30 kumulatifnya 171 misalnya. Nah, dan itu tidak ada yang fatal kan, hanya temuan-temuan. Itu pun orang tahu karena Bawaslu mengumumkan. Karena para rakyat tidak merasa ada itu. Bawaslu kan memang nyelidiki, oh ini seharusnya hadir 50 orang, kok ada 52. Itu sudah jadi pelanggaran kan gitu. Oh ini kok berduduknya kurang dari 1,5 meter, jarak minimal kan 1,5 meter misalnya. Itu juga bisa pelanggaran. Nah, itu enggak apa-apa, bagus juga temuan-temuan seperti itu. Tapi belum ada Mbak Dian untuk Perpu, belum terpikir gitu. Kecuali ada hal yang tidak bisa dilakukan tanpa Perpu. Yang lain-lain itu bisa diselesaikan dengan instrumen hukum yang ada. Oke. Dian, terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Terakhir, Adi, kalau masih ada, Adi, Tirto, kalau udah cukup, silakan Adi. Selamat pagi Pak Menko. Silakan Hadi. Ini terkait dengan pembangunan Koramil. Sebenarnya apa yang dibutuhkan dari pembangunan Koramil itu dan tujuannya apa? Sebab di Sorong juga di Intan Jaya adalah salah satu daerah yang dipersiapkan untuk ada Koramil. Nah, terkait dengan Intan Jaya itu, di daerah sana kan sedang ada tenda-tenda bagi pasukan TNI dalam persiapan Koramil itu. Nah, bagaimana agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran hukum dan HAM bila ada persiapan Koramil? Dan seefektif apakah Koramil itu? Nah, yang kedua, apakah Koramil itu dipersiapkan untuk pemekaran wilayah yang rencananya ada tambahan 3 provinsi lagi? Nah, selanjutnya, kondisi-kondisi di Papua sana
untuk urusan HAM kan tinggi Pak ya gitu. Nah, dengan dukungan internasional yang semakin menurun dari 2016 yang Bapak tadi sampaikan, apakah itu artinya Indonesia bisa begitu saja melepaskan diri dari dalam tanda kutip tuduhan-tuduhan internasional begitu? Dan bagaimana agar tidak ada lagi resistensi dan defensi daripada diplomat maupun dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi ini? Itu dulu Pak, terima kasih. Oke, makasih Adi. Terakhir ya, silakan Pak Menko. Ya, terakhir, tidak bisa dong Indonesia bisa melepaskan begitu saja dari tuduhan-tuduhan. Tidak bisa dong melepaskan diri. Kalau memang ada tuduhan diproses, kan gitu. Dan kita sudah biasa melakukan pengadilan HAM itu, pengadilan HAM. Sudah berapa kali kita mengadakan. Tidak mungkin kita melepaskan diri, karena kita ini sejak reformasi itu meletakkan hak asasi manusia itu sebagai hal yang utama. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar kita itu sekarang khusus menyangkut hak asasi manusia itu bertambah 11 pasal kan, pasal 28 ditambah AB sampai Y, HIY gitu. Nah, itu karena merespon kebutuhan HAM. Kemudian Komnas HAM yang tadinya hanya dibentuk berdasar kepres, sekarang dibentuk berdasar undang-undang. Karena kita tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari tuduhan pelanggaran HAM. Tetapi kita juga tidak konyol dong. Mau dituduh macam-macam padahal yang berbuat mereka, padahal itu tidak ada, padahal itu hanya provokasi dari negara lain gitu ya, untuk mengambil keuntungan dari Papua gitu, lalu memfitnah di Indonesia ada pelanggaran HAM. Itu juga kita tidak bisa. Oleh sebab itu kita berhasil kan, dukungan terhadap separatis yang tahun 2016 itu masih ada 7, sekarang tinggal 1 gitu. Ya kita harus melakukan itu dong. Gitu. Masa sebagai bangsa kita mau diem aja gitu. Tetapi juga sebagai negara yang berbudaya, yang menghargai asasi, kita tidak akan menghindar. Kalau pelanggaran HAM, kita punya pengadilannya, kita punya Komnas HAM dan sebagainya gitu. Nah, itu satu. Soal Koramil, begini dong. Koramil itu kan organik, ya, struktur organik. Yang belum ada ya kita bentuk. Itu pun yang dibentuk sekarang mungkin anggarannya tidak cukup. Sehingga misalnya dari kebutuhan sekian puluh baru mungkin hanya sekian. Sejak tahun 2016 itu sudah ada usul dari Kompolnas yang disampaikan pada waktu itu Ketua Kompolnas Menko Polhukam, sebelum Menko Polhukam, tentang pembentukan beberapa Polres baru. Karena secara organik dibutuhkan dalam struktur pemerintahan itu Polres di luar Koramil. Itu di sana masih ada beberapa yang kosong karena satu Polres wilayahnya meliputi beberapa kabupaten gitu. Nah, itu juga akan tergantung anggaran, tetapi terus itu akan diproses. Yang organik-organik seperti itu, yang merupakan organ struktural yang dibutuhkan berdasar peraturan perundang-undangan itu secara pelan tapi pasti akan terus dilengkapi. Kodim, Koramil dan sebagainya itu kan ada undang-undangnya. Ya, bahwa harus ada Kodim di sini, harus ada Koramil di sini gitu kan. Kalau belum ada kan harus dibentuk. Gitu loh. Itu aja alasannya, bukan lalu menakut-nakuti orang gitu. Dan juga justru untuk melindungi orang dari ditakut-takuti orang, ditakut-takuti oleh kaum separatis itu. Justru harus dibentuk di situ. Gitu. Saudara Hadi, makasih. Cukup ya. Baik, Pak Menko, makasih. Teman-teman, terima kasih. 3 penanya tadi mewakili semuanya. Pak Menko harus segera untuk kembali ke kantor untuk meneruskan ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman. Kita akan buat lagi jumpa pers untuk keperluan pemberitaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.